Untuk diabetes mellitus adalah penyebabnya ketidakseimbangan kadar glukosa. Biasanya dikaitkan sama kadar glukosa darah yang tinggi nih atau hiperglikemia. Nah, untuk gejalanya sebenarnya mirip-mirip ya. Pertama adalah rasa haus yang berlebih, kedua adalah buang air kecil atau urinasi atau frekuensi urinnya itu banyak ya, sering gitu ya. Dan diabetes mellitus sendiri ternyata dibagi lagi nih jenis-jenisnya. Misalnya ada diabetes mellitus tipe 1 atau DM tipe 1, DM tipe 2, sama gestasional diabetes mellitus atau GDM yang biasanya terjadi pada ibu hamil nih. DM tipe 1 adalah penyebabnya itu ketidakmampuan sel beta pankreas itu menghasilkan insulin atau produksinya itu tidak mencukupi. Nah, insulin itu apa sih? Insulin itu ya hormon gitu ya. Hormon buat ngatur glukosa dalam darah ini biar masuk ke sel-sel gitu. Jadi kita tuh bisa beraktivitas dari glukosa yang udah diolah tadi itu. Glukosanya itu masuk ke dalam tubuh kita dibantu sama insulin gitu. Ceritanya kayak gitu. Nah, untuk yang tipe 2 sendiri, tipe 2 adalah ada insulinnya itu ada diproduksi tapi dia itu resisten gitu. Jadi resisten itu semacam kayak nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa terpakai insulinnya gitu. Jadi sebanyak apapun insulinnya tetap glukosanya itu nggak bisa masuk, sehingga kita ya jadi ujung-ujungnya nggak bisa manfaatin glukosa itu juga gitu, jadi kita nggak bisa berenergi juga. Nah, sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk satu lagi yang terakhir adalah gestasional diabetes mellitus atau GDM. Biasanya terjadi pada ibu hamil nih. Nah, tapi biasanya itu normal lagi ibu hamilnya setelah proses melahirkannya itu selesai. Nah, untuk gejala-gejalanya sama sih. Gejala-gejalanya banyak haus dan juga banyak berkemih ya atau frekuensi urinnya meningkat. Menurut sepengetahuan saya, diabetes mellitus atau yang kita sering sebut dengan kencing manis adalah sejenis penyakit yang ditandai dengan keadaan hiperglikemia, yaitu tingginya kadar gula dalam darah. Diabetes adalah penyakit kronis yang berlangsung secara jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Menurut pengetahuan saya, diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme multipenyebab kronis yang ditandai dengan kadar glukosa pada darah yang tinggi, dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein yang disebabkan oleh defisiensi insulin. Jawaban itu perlu banget menurutku. Kenapa? Karena dengan cek gitu ya, dengan cek jadi lebih tahu nih perkembangan penyakitnya kayak gimana, apakah makin membaik atau memburuk atau tetap aja gitu ya dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi lebih memahami penyakitnya tuh kayak gimana, dan juga misalnya mendapatkan terapi nih, misalnya kalau misalnya ke posyandu, puspindo ataupun ke dokter spesialis gitu, jadi tahu nih misalnya wah ini perlu diterapi nih, jadi pasien tuh langsung bisa diterapi gitu loh. Jadi itu perlu banget buat mengetahui perkembangan penyakit dan mengetahui tingkat keparahannya udah sampai mana gitu. Dan takutnya misalnya ada komplikasi gitu kan, jadi bisa lebih dini ketahuannya gitu. Menurut saya, penderita diabetes mellitus sebaiknya rutin mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus seperti di posyandu, pospindu, atau lainnya karena sangat krusial bagi penderita untuk dapat mengetahui dan memahami gejala dari penyakit tersebut dan juga untuk menghindari dan memperlambat timbulnya komplikasi akibat penyakit dari diabetes mellitus. Menurut saya, penderita penyakit diabetes mellitus sebaiknya rutin melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan di posyandu, posbindu, dan lain-lain agar mereka dapat mengetahui apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan diabetes mellitus itu sendiri dan agar mereka dapat mempertahankan kadar gula darah mereka pada kadar yang normal sehingga tidak menyebabkan komplikasi. Buat pemerintah, untuk layanan kesehatan diabetes mellitus sendiri sebenarnya tinggal menguatkan aja untuk yang program-program misalnya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, terus juga penguatan di sistem BPJS-nya ya, penguatan sistem BPJS, pelayanan rujukan berjenjangnya, sistem rujukan berjenjangnya bisa diperkuat lagi. Kemudian bisa juga nih untuk aplikasi dari pajak gula atau sugar tax gitu ya. Jadi untuk minuman-minuman tertentu atau makanan-makanan tertentu yang mengandung gula bisa dikasih pajak sekian persen misalnya. Contohnya dari beberapa negara maju yang udah mulai melakukan itu, mungkin Indonesia bisa melakukan terobosan itu juga gitu.